Sebetulnya kalau saya melihatnya ini tuh diawali dari kita dibiasakan atau mungkin diajarkan ya bahwa hidup itu harus sukses gitu. Hmm, hmm. Sampai akhirnya tuh jadi semacam pernyataan bahwa ya sukses itu adalah Kaya raya. goal atau tujuan seseorang gitu. Hmm, hmm, Dan salah satu yang bisa diasosiasikan dengan sukses itu apa ya? Berarti kan kaya raya, hmm, gitu hmm, kan? Sehingga akhirnya mungkin banyak orang jadinya ingin ya berlomba-lomba atau ya bertujuan untuk ya saya harus bisa terlihat sukses, saya harus bisa terlihat kaya. Dan kalau orang bisa melihat saya sukses, ya itu sesuatu yang baik buat saya jadi merasa baik tentang diri saya sendiri, kan begitu kan? hmm, Sebetulnya ketika kita sukses, ketika kita kaya, kita merasa baik tentang diri kita sendiri, kita ingin menunjukkan ke orang lain, gak ada masalah sih. Tapi sebetulnya ketika akhirnya kesuksesan itu jadi sesuatu yang dipamerin terus-menerus, hmm. ya bisa jadi ada beberapa hal nih yang terjadi gitu ya. Ada beberapa alasan nih yang mungkin terjadi ketika seseorang tuh cenderung memamerkan kekayaannya. Yang pertama itu karena insecurity. Ya, jadi semakin kita merasa diri kita Kita nggak pede gitu maksudnya. kita pede, kita merasa diri kita kurang, kita merasa diri kita buruk, maka kita jadi punya kebutuhan untuk ingin menunjukkan atau buktiin ke orang lain bahwa ih saya tuh nggak kayak gitu loh, saya tuh sukses loh, saya tuh kaya loh, saya tuh mampu loh, saya tuh bisa, saya tuh berhasil, gitu Hmm, ya. hmm, Tujuannya apa? Supaya dia merasa baik tentang diri dia sendiri. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah supaya bisa diterima oleh lingkungannya. Mungkin dengan kita menunjukkan bahwa kita tuh sukses, kita tuh kaya, otomatis akan lebih mudah untuk diterima dengan lingkungan yang kita inginkan, ya. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan image, ya. Jadi ketika kita mungkin ingin dinilai, ingin dipandang, ingin dilihat tertentu oleh orang-orang lain, ya maka kita jadi cenderung memamerkan. Oke, kalau saya pamerin bahwa saya sukses, orang akan menilai saya bahwa saya itu berhasil loh, orang akan menilai saya bahwa saya itu mampu, gitu. Nah, tapi ya saya setuju banget dengan Mas Ade bahwa apapun itu pasti akan ada dampaknya ya. Dan kalau saya melihat dari pamer-memamerkan ini, dampaknya sebetulnya bisa ke-split jadi dua. Dampak yang pertama adalah dampak positif, tapi ini juga hanya berlaku pada orang-orang tertentu atau pada kalangan-kalangan tertentu. Dimana ketika melihat orang lain sukses, ketika melihat orang lain itu memamerkan kekayaannya, itu jadi seakan-akan seperti kayak menjual mimpi ya. Oh saya jadi punya harapan nih, aduh enak banget ya hidup jadi orang kaya ya, oh ternyata gitu ya jadi orang kaya ya, aduh saya juga kepengen deh kayak begitu gitu ya, sehingga akhirnya membuat orang itu jadi termotivasi untuk ingin jadi kaya. Nah karena selama saya jadi psikolog nih, dulu waktu awal-awal ya, sekitar 10 tahun yang lalu lah, pada saat saya assess anak-anak sekolahan, saya tanyakan kan, mereka cita-citanya mau jadi apa sih gitu. Biasanya jawabannya itu yang menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi pilot. Tapi kalau zaman sekarang saya nanya pertanyaan yang sama, Mau yang jadi paling Ata. sebenarnya adalah jadi YouTuber seperti Atta Halilintar gitu ya. Iya, jadi menjadi YouTuber itu jadi kayak suatu profesi yang paling diminati sekarang karena bisa kaya, sukses dalam waktu yang instan gitu. Nah, tetapi ada juga aspek negatifnya tentu ya, yang dimana bukannya kan kalau kita membuat konten, tentunya kan ingin membuat orang yang lihat kontennya itu kan merasa enak lah, merasa baik atau bermanfaat gitu ya. Tetapi bukannya merasa enak, justru malah membuat penonton itu malah jadi makin insecure, makin merasa dirinya buruk. Oh kok hidup mereka sukses banget ya, aku gini-gini aja gitu ya. Jadi merasa dirinya makin kurang, makin gak mampu, gak berhasil. Oh aku nggak bisa membahagiakan orang tuaku. Tuh kalau aku lihat artis-artis itu misalnya ngasih mobil-mobil ke orang tuanya gitu ya. Sedangkan aku baru gini-gini aja nih, aku bahkan mau beliin makan siang aja masih susah gitu. Itu contohnya misalnya ya. Sehingga membuat orang malah jadi tambah insecure, malah semakin buruk. Nah ketika orang merasa buruk nih, ini akan bikin dia jadi semacam merasa frustrasi dan juga marah gitu ya. Dan frustrasi dan marah ini bisa ditunjukkan ke dalam dua cara nih. Pertama ke dalam diri dia sendiri, ya jadi depresi, jadi stres, putus asa, makin meratapi hidupnya, terus justru jadi nggak mau ngapa-ngapain karena akhirnya jadi nggak punya energi karena udah merasa bahwa hopeless lah, saya nggak akan mungkin seperti itu. Atau sebaliknya, rasa marah dan frustrasinya bisa diekspresikan keluar dirinya dia, ke lingkungan, ke orang lain. Contohnya misalnya ya, akhirnya jadi mencuri atau jadi menghalalkan berbagai macam cara supaya saya bisa kaya,
atau mungkin ya tadi melakukan pergerakan-pergerakan ya, jadi sebel sama orang kaya, jadi rasanya pengen punya kemarahan yang ingin dilampiaskan kepada orang-orang kaya, yang seperti itu.